Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wabadu, hadirin yang saya hormati, ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Raudatul Jannah. Alhamdulillah, sore ini kita bisa hadir kembali untuk menyelenggarakan salah satu kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan hadis Rasulullah SAW, "Utlubul ilma faridatun 'ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, rezekinya, ampunannya untuk kita yang hadir dalam kesempatan kali ini. Pertemuan terakhir dengan saya membahas syahadat. Syahadat itu apa, itu sudah dijelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Kali ini saya akan membahas sholat, karena rukun Islam yang kedua itu setelah syahadat, sholat. Pertanyaannya sederhana, apa itu sholat? Karena dari pertanyaan sederhana itu nanti akan muncul satu pemahaman yang luar biasa yang akan mengubah sebetulnya cara pandang kita terhadap kegiatan sholat itu. Para ulama sering mendefinisikan sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bisalam. Sholat itu serangkaian perbuatan, serangkaian perkataan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Karena itu banyak orang yang merasa sudah tunai, sudah tuntas sholatnya ketika dia melakukan serangkaian kegiatan perkataan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, tanpa memperhatikan apakah sudah dapat belum makna sholatnya. Nah, sebetulnya apa makna sholat itu? Sholat secara bahasa artinya doa, seperti dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambillah dari harta mereka sedekahnya untuk mensucikan harta mereka, mensucikan jiwa mereka dan mensucikan harta mereka, dan doakanlah wa shalli 'alaihim, dan doakanlah mereka inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu akan menenangkan mereka. Karena itu misalnya kalau di Masjid Raudatul Jannah ini ada penerimaan zakat, setelah ada penyerahan zakat, panitia biasa mendoakan, ya, ijab qabul, kemudian didoakan karena mengamalkan ayat yang tadi. Jadi menurut ayat yang tadi jelas bahwa sholat itu al-doa. Sholat itu artinya doa. Pertanyaannya, doa itu apa? Doa itu artinya thalabul adna bil a'la. Doa itu permohonan, permintaan dari yang bawah, dari bawahan ke atas. Itu doa. Kalau permintaan dari atasan ke bawahan namanya perintah. Kalau permintaan dari bawahan ke atasan namanya doa. Karena doa itu artinya meminta. Nah, pertanyaannya, apa yang diminta dalam sholat?
Apa? Minta mobil, minta kaya, minta jabatan, minta sehat, minta jodoh, atau minta apa sebetulnya? Nah, itu yang kemudian harus kita jawab. Banyak sebetulnya yang kita minta dalam sholat, tetapi yang paling utama adalah yang tercantum dalam surat Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Jadi yang diminta dalam sholat itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ibu boleh nggak baca doa iftitah? Ibu nggak boleh nggak baca doa ruku. Ibu boleh nggak baca doa sujud. Ibu boleh nggak baca doa di antara duduk dua sujud, di antara dua sujud. Tetapi kalau tidak baca surat Al-Fatihah tidak sah. Betul ya? Karena itu inti permintaan dalam sholat itu ada di surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Nah, kenapa sholat kita jarang khusyuk? Sholat kita tidak pernah khusyuk. Sholat kita hampir sedikit sekali yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu sebetulnya secara sederhana bisa kita artikan serius. Kemudian serius. Jadi kalau sholat tidak khusyuk, berarti sholat tidak serius. Apanya yang tidak serius? Permintaan. Jadi kenapa sholat tidak khusyuk? Karena kita tidak serius minta. Kenapa kita tidak serius minta? Itu yang harus jadi pertanyaan. Kira-kira kenapa? Bu, kenapa nggak serius? Saya kasih contoh ya. Kalau saya punya hutang 30 juta dan hutang itu harus saya bayar besok. Kalau hutang itu tidak dibayar besok, saya akan umpamanya ditangkap atau dipenjarakan atau diperkarakan. Kemudian saya minta tolong. Yang ada dalam pikiran saya misalnya ibu. Nah, saya mau ke Universitas, mau minta tolong pinjam duit 30 juta. Kira-kira saya serius nggak? Pasti saya bakal serius. Ketika saya telepon misalnya, Bu atau Pak, ada di rumah nggak? Bisa nggak saya ketemu? Saya mau minta tolong. Kata ibu, kata bapak, silakan ke rumah saya jam 7 malam. Kira-kira saya telat nggak? Pasti tidak akan telat. Kenapa? Karena saya butuh. Lalu datanglah saya 7 kurang 10 atau 7 kurang 1/4. Ketika mengetuk pintu, kira-kira saya sopan atau tidak sopan? Pasti sangat sopan sekali. Kemudian saya dipersilakan duduk. Waktu duduk saya ditanya, Pak Dadang mau ngapain ke sini? Kira-kira ngobrol saya bakal serius nggak? Kenapa serius? Karena butuh. Betul ya? Karena butuh ya. Nah, coba bayangkan sama ibu, kalau saya datang ke rumah ibu 5 kali sehari semalam. Kemudian ibu tanya, atau bapak tanya, Pak Dadang kesini mau ngapa? Kemudian saya ngomongnya ngaco, kayak orang mabuk. Marah nggak? Marah nggak? Marah, saya ngabisin waktu saja. Ini orang maunya apa sih? Ditanya dari tadi, Anda minta apa ke sini? Anda mau apa? Jawabnya nggak jelas. Itulah sebabnya kenapa Allah mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan engkau dekat-dekat sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu obrolkan. Jelasin itu apa yang kamu minta. Ini kita datang
menghadap Allah melalui sholat 5 waktu 5 kali sehari semalam. Allah tanya, kamu mau apa? Pikiran kita mau. Kita memang nggak mabok minuman, nggak mabok narkoba, nggak mabok serbuk, enggak. Tetapi kelakuan kita dalam sholat persis orang mabok. Kita nggak tahu apa yang kita omongkan. Ditanya mau apa kamu? Nggak jelas omongannya. Itulah kenapa kemudian ada ayat yang mengatakan wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholatnya lalai. Jadi datang bertamu, ketemu ke rumah Allah, menghadap Allah, tapi dia nggak tahu apa yang dia omongkan. Kadang-kadang nggak serius. Kenapa nggak serius? Karena nggak butuh. Gitu? Jadi sebetulnya kalau kita butuh akan sesuatu yang kita minta itu, dengan sendirinya serius itu akan muncul. Dengan sendirinya khusyuk itu akan muncul. Jadi yang dimaksud khusyuk dalam sholat itu bukan membayangkan ada Allah di sejadah, ada cahaya, bukan. Engkau serius meminta kepada Allah SWT. Engkau sungguh-sungguh meminta kepada Allah SWT. Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Tidak akan khusyuk orang yang sholat kalau dia tidak butuh jalan yang lurus. Kalau saya butuh duit 10.000 untuk bayar apa misalnya, saya lupa bawa uang, kemudian saya ketemu Bapak Haji. Pak, bawa uang 10.000 enggak? Enggak Pak. Saya cuek-cuek aja. Kenapa? Enggak dapat dari Pak Haji juga dapat dari yang lain. Enggak dapat dari ibu kita juga saya dapat dari yang lain. Pulang ke rumah sebentar juga saya dapat. Gitu enggak? Saya enggak terlalu butuh. Tapi kalau saya butuh tadi duit 30 juta, duitnya hanya ada di ibu saat itu, maka saya akan betul-betul serius. Pertama butuh, yang kedua hanya dia yang bisa tolong, maka kita akan serius. Karena itu sebelum kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kita bilang iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu kamu beribadah dan hanya kepadamu kamu minta tolong. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa menolong. Jadi kenapa kita nggak khusyuk dalam sholat? Sebetulnya bukan masalah konsentrasi, bukan masalah imajinasi kita kurang canggih, bukan masalah kita belum ma'rifat, belum kasar, bukan. Kita nggak khusyuk dalam sholat karena nggak butuh. Kenapa nggak butuh? Karena syahadatnya belum benar. Makanya syahadat itu baru sholat. Ingin benar dulu, ingin hidup benar dulu. Hidup benar itu hidup hanya menyembah Allah, ikut contoh Rasul. Ingin hidup benar dulu, baru mungkin sholat. Kalau hidup belum ingin benar, gak akan mungkin serius sholat. Gak akan mungkin. Karena itu benerin dulu syahadatnya. Niat dulu dalam hati, saya mulai sekarang mau hidup benar. Hidup benar itu hidup hanya menyembah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikut contoh Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Detik itu ibu-ibu niat untuk hidup benar. Umpamanya sekarang nih, saya mulai niat hidup benar. Detik ini pula setan, iblis, seluruh dunia menyatakan perang sama kita. Kata Allah, salamun qaulan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah sudah aku bilang kepada kalian hai anak Adam, jangan engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Musuh yang nyata bagi siapa? Bagi orang yang hidup benar. Kalau ibu belum niat hidup benar, kalau Pak Najib, bapak-bapak belum niat hidup benar, tidak akan diganggu. Sekali ibu niat hidup benar, di situ setan akan mengganggu.
mungkin mencoba memiskinkan kita, mungkin mencoba membuat kita sakit, mungkin membuat kita jadi orang jahat dan lain sebagainya. Semua gangguan akan dilancarkan kepada kita. Nah, bagaimana supaya selamat? Kalau dengan usaha diri sendiri tidak mungkin selamat. Setan, iblis bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat. Kita baru paling tua mungkin 50, 45, 60, 55 tahun. Iblis sudah ratusan juta tahun. Kita temannya paling banyak 1000, 2000 di Facebook itu juga. Iblis temannya banyak, jutaan, ratusan juta. Iblis bisa masuk ke dalam tubuh kita, kita nggak bisa masuk ke dalam tubuh. Makanya dalam pertempuran ini, dalam permusuhan ini, kita pasti kalah kalau nggak ditolong sama Allah Subhanahu. Makanya para ulama dulu menggambarkan Shiratal Mustaqim itu seperti rambut dibelah 7 tajam. Siapa yang lewat gubrak, kecuali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa melewati Shiratal Mustaqim itu seperti buruk, seperti naik buruk, naik cahaya. Siapa itu? Yang ditolong. Nah, dulu waktu iblis minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, fabima aghwaytani la'aqudannahum an shiratal mustaqim. Karena kamu sudah mengusir saya dari surga gara-gara Adam, aku akan gelincirkan semua anak Adam dari shiratal mustaqim. Lalu kata iblis, aku akan datang dari depan mereka, aku akan datang dari belakang mereka, aku akan datang dari kiri mereka, kanan mereka, aku akan datang dari kiri mereka, dan kau tidak akan mendapatkan kebanyakan anak Adam bersyukur. Lalu kata Allah, engkau diberi tangguh sampai hari kiamat. Setelah iblis pergi, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, setelah iblis pergi, kemudian para malaikat bicara, ya Allah, kenapa diizinkan? Anak Adam itu pasti kalah kalau begitu. Pasti kalah, karena iblis itu kan pemimpin malaikat dulu. Jadi mereka tahu betul kualifikasi iblis. Lalu Allah mengatakan, tenang, iblis lupa menyebutkan 2 hal. Apa tuh 2 hal itu? 2 arah, atas dan bawah. Kata Allah, setiap kali anak Adam berdoa kepada meminta petunjuk, aku akan beri petunjuk. Setiap kali Adam bersujud kepada meminta ampunan, aku akan beri ampun. Karena itu sholat itu adalah kesempatan bagi kita untuk mohon ampunan atas yang telah lalu dan untuk mohon petunjuk untuk kehidupan kita yang akan datang. Bu, jangan salah ya Bu ya. Sekarang kita niat hidup benar. Sekarang nih, mulai sekarang nih saya mau niat hidup benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang detik selanjutnya sudah bikin dosa lagi dalam hati. Ternyata yang rajin ngaji itu cuma kita aja, yang lainnya pada nggak ada. Udah dosa lagi. Bapak-bapak pergi ke masjid, sholat di masjid. Yang hadir ngaji berapa orang? 7 orang. Set aja dalam hati, ternyata yang rajin ke masjid itu gue aja, yang lain pada malas semua. Udah dosa lagi. Halus sekali, seperti rambut dibelah 7, tajam yang terlalu banyak yang tergelincir. Karena itu para hadirin sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, untuk selamat dalam menjalani hidup ini, sehingga hidup kita ada di Shiratal Mustaqim, maka tiada lain caranya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Kenapa kita butuh Shiratal Mustaqim? Karena kita ini bukan orang Cipadung, kita ini bukan orang Lipapuri, kita ini bukan orang Jawa, kita ini bukan orang Indonesia, kita ini bukan penduduk dunia. Kita ini asalnya dari surga. Kita ini penduduk surga, kesini tuh lagi pengembara. Harus pulang. Pulangnya kemana? Ke
ke surga. Jalan tercepat ke surga itulah siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu kalau dalam ilmu matematika, kalau ada satu titik, di sini ada satu titik, maka jarak yang paling dekat itu adalah garis lurus. Itulah siratal mustaqim dalam ilmu matematika. Kalau hidup kita ini sekarang adalah satu titik dan surga adalah titik yang lainnya yang hendak kita tuju, maka garis jarak terdekat antara hidup kita dengan surga itulah siratal mustaqim. Kalau belok-belok lama bisa nyasar. Nah, bagi orang yang ingin kembali ke rumahnya di surga, maka dia butuh siratal mustaqim. Butuh hidup di atas jalan yang lurus. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, siratal mustaqim itu adalah hidup menyembah Allah ikut contoh Rasul yang dilamakan dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tidak ada yang bisa membuat kita bisa ada di jalan siratal mustaqim itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu minta. Karena kadang-kadang setan itu suka gangguin kita dari berbagai jurusan. Ingat gak Nabi Ayub diganggu dengan penyakit dari siapa? Dari setan. Penyakit lah, kemiskinan lah, sampai miskin ya. Nabi Ayub juga sampai miskin. Ditinggal meninggal segala macam, banyak sekali. Tidak ada yang bisa menjamin kita ada di siratal mustaqim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang sungguh-sungguh meminta, Allah akan berikan. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung jawab, "Hai malaikat, hamadani abdi." Hamba itu memuji. Itu. Lalu ketika kita sudah sampai ihdinas siratal mustaqim, sa'alani abdi, hambaku meminta kepadaku walau ma sa'al, dan baginya apa yang dia minta. Itu harus kita minta aja. Maka kalau kita sudah niat hidup benar, kemudian merasa bahwa agak galau lagi, belok kiri lagi, kanan lagi, obatnya cuma satu saja. Nah, minggu depan nanti kita bahas zakat. Kenapa setelah sholat harus zakat? Ada rahasia. Ada pertanyaan? Maka Pak Najib mau nanya. Silakan. Bu, kalau nggak ada kita tutup saja. Enggak. Kalau sholat sebetulnya harus terdengar suaranya sendiri atau boleh dibuka? Sholat itu bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah itu sekira-kira terdengar oleh kita, tapi tidak terdengar oleh orang lain. Kalau selang-selang boleh nggak? Selang-selang gimana? Kadang kedengaran, terus ada bisik kedua jadi nggak kedengaran lagi nggak apa? Nggak masalah. Dalam hati juga sebetulnya nggak masalah. Cuma barangkali kalau dalam hati nanti hilang bacaannya. Tetap sah ya? Tetap sah. Kita ucapkan betul. Jadi diharuskan untuk membaca supaya terdengar oleh diri sendiri itu sebetulnya cara saja supaya kita nggak lupa. Sebetulnya gini, asal kita serius pasti benernya. Pasti. Jadi bukan masalah apakah harus kedengaran sama kita atau dalam hati, bukan. Masalahnya adalah serius atau tidak. Karena Allah itu beda sama manusia. Kalau manusia harus jelaskan, ngobrol terus kedengaran. Allah itu kita ngomong dalam hati aja tahu. Begitu. Nah, jawaban model ininya ringkasnya lah. Pertanyaan lain? Jadi sebelum sholat apa dulu Bu?
Syahadat dulu, syahadat itu niat hidup benar. Kalau para ulama dulu menggambarkannya begini. Kunci Al-Quran itu ada di Fatihah. Kunci Fatihah itu ada di Bismillah. Kunci Bismillah itu ada di huruf ba-nya. Kunci huruf ba itu ada di titik di bawahnya yang bulat. Itulah satu tekad di dada kita bahwa saya tidak akan hidup berdosa lagi. Saya mulai hari ini mau hidup benar. Itu yang akan mendorong ibu masuk ke pengajian. Kenapa mau ngaji? Saya mau hidup benar. Saya ingin tahu bagaimana caranya hidup menurut aturan Allah, ikut contoh Rasulullah. Nah kalau mau hidup seenak-enaknya mah, tidak usah ngaji. Ngapain? Jadi kuncinya itu syahadat dulu. Syahadat, salat. Untuk hidup benar itu butuh ilmu, kan itu butuh taklim. Kalau belum ingin hidup benar, masih ingin hidup kaya, masih ingin hidup senang-senang, masih ingin hidup enak, masih hidup, ya susah. Pak, apakah kalau hidup benar nggak bisa hidup enak? Bisa. Apakah kalau hidup benar nggak bisa hidup senang? Bisa, justru lebih senang, lebih enak dunia akhirat. Insya Allah. Udah, nggak ada lagi pertanyaan. Yakin? Paham? Paham ya? Orang baik pasti bertempur melawan setan. Dulu waktu saya tinggal di kampung, di tengah sawah itu dibikin jalan. Tengah sawah dibikin jalan untuk sampai ke kuburan. Semua orang takut ke situ, kecuali anak muda. Anak-anak muda pada nongkrong sampai tengah malam. Terus saya ditanya, Kiai, kenapa nggak digangguin setan ya? Biasanya yang lewat ke situ pada digangguin. Itu kok enggak mereka? Padahal mereka berbuat jahat. Apa jawaban saya? Setan juga pilih-pilih. Kalau temennya akan diganggu. Ngapain ganggu temennya ya enggak? Karena setan itu musuh bagi orang yang niat hidup. Jadi kalau banyak pertempuran dalam dada kita, banyak, itu bagus berarti kita ada di jalan yang benar. Jadi orang pejabat di kantor ada yang ngadarin amplop, Pak tolong dong, masih ada di sini deg-degan, terima jangan, masih bagus itu, masih ada pertempuran. Tapi kalau orang sudah masukin sini udah nggak ada perasaan apa-apa, anteng-anteng aja, itu yang bahaya. Paham ya? Orang ninggalin sholat sekali, deg-degan, saya tadi ketinggalan sholat subuh, saya tadi ketinggalan sholat asar, nggak sholat, masih gelisah. Bagus tuh anak itu masih bagus. Tapi kalau udah lewat waktunya zuhur, sholat dulu udah lewat, anteng aja, itu anak sudah jadi terus. Karena pertempurannya seperti itu. Obatnya apa? Pertama syahadat, kedua salat. Salat itu minta apa? Minta siratal mustaqim. Boleh nggak minta yang lain? Boleh. Kan minta sehat, minta rezeki, lagi duduk di antara dua sujud ya. Lagi sujud terakhir boleh minta kebutuhan kita. Tapi intinya di ihdinas siratal mustaqim. Kalau nggak ada pertanyaan lain, kita tutup sampai di sini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.